PT Supreme Energy Muara Laboh atau PT SEML kembali bangun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Unit 2 yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto 2 Juni 2025 lalu. Menyusul Unit 3 dengan total pasukan listrik 140 MW dari total target 220 MW. Pertama itu kita rencanakan 220 MW. Ternyata kita hanya bisa membangun 86 MW. Ini satu ini. Jadi yang keduanya akan kita kembangkan 80 MW. Kemudian sesudah itu akan 2027 selesai. Akhir 2027. Kemudian habis itu setelah itu kita capai Unit 3 60 MW. Insya Allah 2030, 2033, mudah-mudahan bisa mantap. Bisa kita usahakan pagi. Dan ini yang saya ingin tekankan ya, Pak, Anda lihat di daerah sini ya. Kita pelihara hutan, kita pelihara kesuburan, tidak ada pencemaran lingkungan sama sekali, tidak ada. Hutan-hutan itu kita tanamin kembali. Jadi kita ada satu kewajiban untuk menanam kembali yang jauh lebih besar daripada area yang kita bersihkan. Area yang kita gunakan itu hanya 100 hektar aja, 110 hektar. Dan kita akan menanam kembali hutan-hutan itu 200 hektar. Di sini operator yang di anak-anak muda nanti Anda lihat ke atas, semuanya anak lokal. Jadi sebelum kita mengoperasikan ini, 2 tahun sebelumnya, kita sudah hire anak-anak dari perguruan tinggi di Sumatera. Jadi kita hire anak-anak perguruan tinggi di Sumatera 2 tahun sebelum ini. Terus kita latih di Jawa. Kita latih di Cepu, kita latih di Jakarta, mereka kirim magang di perusahaan-perusahaan di PLTP yang ada, Wayang Windu dan lain-lain, untuk mereka melatih. Begitu ini selesai, mereka balik ke sini udah siap. Sekarang kalau nanti ada lihat di sana, tanya aja mereka. Semuanya orang lokal. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Sudah kali keempat, Pertamina Hulu Rokan Zona 4 melaksanakan disrupsi Goes to Zona 4. Diskusi sharing update literasi IT guna menunjang kinerja para pekerja pertanian, khususnya di PHR Zona 4. Mengingat saat ini pemerintah sedang menggalakkan ketahanan dan peningkatan energi. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 merupakan zona produksi yang potensi produksinya cukup tinggi. Dalam diskusi tersebut, sejumlah produk IT bisnis diperkenalkan kepada masing-masing fungsional. Selain masukan dari berbagai divisi, juga diberikan ruang untuk sama-sama membangun kemudahan maupun percepatan guna menunjang kinerja dan peningkatan produksi yang berbasis IT maupun teknologi. Liston Sitanggang, Senior Manager IT Bisnis Pertamina Region 1, mengungkapkan kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan informasi terkait perkembangan digitalisasi yang terbarukan dari Region 1 untuk diaplikasikan di Zona 4, dengan harapan dapat dikembangkan dan diimplementasikan di Pertamina Hulu Rokan. Jadi kita memang sudah rutin melakukan kegiatan disrupsi ke zona. Ini sudah kegiatan yang keempat kalinya setiap tahun kita melakukan untuk memberikan informasi-informasi terkait perkembangan digitalisasi di Regional 1 kepada teman-teman rekan-rekan di zona 4. Dan kita juga berharap mendapatkan feedback, masukan inovasi-inovasi baru dari rekan-rekan di zona 4 yang bisa kita kembangkan atau kita replikasi untuk digunakan di keseluruhan Pertamina Hulu Rokan. Target kita adalah semua solusi yang kita delivery bisa diketahui oleh rekan-rekan di zona 4 dan utilisasinya maksimum. General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 4, Jujuwanto menjelaskan pentingnya berkomunikasi serta saling mengedukasi dalam membangun dan mengembangkan inovasi-inovasi baru di era digitalisasi guna membangun kemajuan khususnya di Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Untuk saat ini kondisi ketahanan nasional itu memang sedang digalakan gitu ya. Dengan asal-citanya Bapak Presiden kita dan ini sangat concern sekali terhadap ketahanan energi. Tentunya juga di zona 4 ini juga alhamdulillah dari sisi produksi juga merupakan zona yang memiliki produksi yang potensi besar ya. Mungkin dari zona-zona yang lain nih yang termasuk incline atau naik terus setiap tahun, dan ini juga tentunya tidak terlepas dari pengaruh adanya dukungan teknologi seperti itu. Jadi memang yang berbasis teknologi juga kalau kita lihat itu ya, digitalisasi ini juga tentunya juga sangat membantu karena
kalau kita tidak melihat, itu juga akan tertinggal. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Yudiansyah Putra, Berkat Arsya TV One mengabarkan. Untuk menambah penguatan program makan bergizi gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan melantik 949 sarjana penggerak pembangunan Indonesia di Puslatpur Batu Raja. Nantinya seluruh Komcat SPPI ini akan ditempatkan di berbagai daerah sebagai pendamping pemenuhan makan bergizi gratis di wilayah Sumbaksel. Nantinya Komcat SPPI ini akan ditempatkan di beberapa wilayah masing-masing untuk mengawasi jalannya program makan bergizi gratis gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mulai dari pengawasan dapur hingga manajemen pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan Puslatpur Kodik Latat Batu Raja, Brigjen Dani Rakca Andalasawan, mengatakan program komponen cadangan SPPI ini menjadi cadangan strategis yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Program SPPI menjadi komitmen Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk pemenuhan gizi dan pembangunan Indonesia menyongsong Indonesia Emas. Kegiatan hari ini kita melaksanakan upacara penutupan pendidikan dasar militer dan kepelatihan manajerial serta penetapan sebagai komponen cadangan siswa SPPI Sarjana Penggerak Indonesia Bertiga 2025, yang mana mereka telah melaksanakan pendidikan selama kurang lebih 3 bulan 90 hari di pusat latihan tempur ini. Saya sebagai kepala daerah di Oku Timur ini mewakili dari Sumatera Selatan dan Lampung sangat bangga dengan adanya kegiatan pendidikan dasar tentang militer untuk masyarakat, dan tentu besar harapan saya para siswa yang telah selesai menjalankan pendidikannya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Ribuan warga serta pengelola koperasi dan para pelajar menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pengelola koperasi serta UMKM mendapatkan penghargaan serta uang santunan jutaan rupiah. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-78, ribuan warga serta pengelola koperasi dan para pelajar mengikuti upacara Hari Koperasi. Upacara digelar di halaman Rumah Dinas Pendopoan Serasan Sekate pada Senin pagi. Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Banyuasin HM Toha juga dihadiri oleh pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Usai upacara, sebanyak 15 ketua koperasi yang berprestasi mendapatkan penghargaan serta uang santunan. Bahkan puluhan UMKM juga mendapatkan uang santunan bernilai jutaan rupiah dari pemerintah Musi Banyuasin. Terima kasih koperasi yang sudah lama ada, tapi kita memperingati hari ulang tahun koperasi yang 78 ini sangat-sangat memukau. Nah, ini merupakan bukan suatu adat yang biasa kita lakukan, tapi koperasi adalah untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada sekitar 400 lebih keberadaan koperasi di wilayah Musi Banyuasin, termasuk Koperasi Merah Putih yang bergerak di bidang usaha perkebunan, tanaman pangan, serta UMKM. Ya, kalau untuk merah putih 242 wajib, 242 desa kelurahan. Kalau total koperasi konvensional dan ini merah putih 400-an lebih. Yang eksis memang seluruh eksis sih, tapi banyak mereka butuh perhatian daripada pemerintah dan juga pihak unit usaha-perusahaan yang ada di sini. Dengan dilaksanakannya peringatan koperasi ke-78 ini, Kabupaten Musi Banyuasin terus memberikan support kepada para koperasi serta pengusaha UMKM untuk kesejahteraan warga Musi Banyuasin ke depan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan menggelar workshop pemutahiran pendataan keluarga tahun 2025 atau PK25. Kegiatan ini dilaksanakan sejak 22 Juli hingga 21 Agustus mendatang yang diikuti oleh puluhan peserta dari manajer pengelola, manajer data, dan supervisor data di 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Pali. Adapun yang menjadi tujuan dalam kegiatan tersebut yaitu untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pali, Mariono, mengatakan bahwa kualitas data keluarga sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Selain itu, menurutnya data yang akurat adalah kunci dalam membuat kebijakan yang adil dan tepat. Ia pun berharap semua para kader KB dan PKB PLKB dapat bekerja sama dan penuh semangat dalam melaksanakan pemutakhiran data pada tahun ini. Alhamdulillah dengan ada pengadaan workshop pendataan keluarga ini tahun 2025, kita harapkan data-data yang telah lalu kita updating. Dengan ini kita ajari kader-kader kita agar supaya benar-benar terlaksana pengambilan data di setiap desa ini. Diharapkan dengan ada data ini akan mengambil beberapa kebijakan yang akan kita tindaklanjuti, baik itu dari desa maupun dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam workshop ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting seperti menyusun rencana teknis pelaksanaan lapangan, mengidentifikasi tantangan beserta solusinya, serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan data keluarga yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Petugas pendata yang didampingi oleh sejumlah jajaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan melakukan verval data keluarga beresiko stunting atau KRS dengan mendatangi langsung setiap rumah keluarga sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data keluarga beresiko stunting yang akurat dan mutakhir sebagai pedoman dalam pendampingan tim pendamping keluarga atau TPK di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, hal tersebut juga dapat memastikan data KRS sesuai dengan kondisi terkini, mendukung intervensi program, dan meningkatkan kualitas keluarga. Verval keluarga beresiko stunting dilaksanakan sejak 16 Juni hingga 30 September 2025 mendatang. Pengumpulan data verval KRS dan pemutakhiran PK25 dilakukan dengan cara kunjungan rumah ke rumah untuk mewawancarai dan observasi keluarga. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pali, Mariono, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat peran data dalam perencanaan dan pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya mewujudkan kualitas keluarga yang lebih baik. Data ini juga dinilai dapat menjadi dasar dalam penajaman pensasaran intervensi program percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pali. Alhamdulillah kita bersama kader meninjau langsung untuk verval, verifikasi dan validasi data yang sudah ada. Apakah keluarga di desa Penukal ini masih ada yang pada stabil. Dari yang kami amati, alhamdulillah ada peningkatan dalam hal kualitas dari keluarga di desa Penukal berkurang sepertinya untuk keluarga yang berisiko stunting di desa ini. Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Universitas Metodis Indonesia mewisuda 614 mahasiswa dari berbagai fakultas dan pasca sarjana Kamis pagi di Hotel Danau Toba Medan. Ratusan wisudawan mengikuti prosesi ibadah mengawali acara wisuda Universitas Metodis Indonesia atau UMI yang diikuti bersama para orang tua, rektor, guru besar, dekan, dan lainnya di Convention Hall Danau Toba Medan Kamis pagi. Prosesi Senat Universitas Metodis Indonesia tampak memasuki ruangan wisuda dengan iringan lagu Gaudeamus yang dibawakan langsung oleh paduan suara Immanuel UMI.
Tahun ini Universitas Metodis Indonesia atau UMI mewisuda 614 orang, terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ekonomi, dengan sistem 2 sesi pagi dan siang. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Wilayah 1, Bapak Pendeta Bindran Sipayung, dan dilanjutkan kata sambutan dari Rektor Universitas Metodis Indonesia, Humutal Rumapea. Dalam sambutannya, Humutal Rumapea mengatakan lulusan UMI diharapkan bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Di Universitas Metodis selalu mengikuti yang terbaru ya. Sekarang kurikulum kita adalah berbasis OBE ya, Outcome Based Education ya. Artinya setiap pelajaran itu, mata kuliah itu akan bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak hanya berbasis teori, tapi setiap pelajaran itu ada terukur ya. Dengan belajar ini apa yang bisa dilakukan, dengan belajar B apa yang bisa dilakukan, sehingga nanti setiap pelajaran itu mereka memiliki kompetensi di bidangnya. Juga kita senantiasa melakukan studi banding juga ya, kita kerjasama dengan Yonsei University Korea dan juga Mukwon ya, University Korea yang sudah kita lakukan bukan hanya MOU saja ya, tapi sudah MOA, artinya sudah langsung melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama ya. Tentunya strategi yang saya lakukan itu adalah salah satunya adalah diskusi materi. Nah, jadi karena adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung dari kampus dan juga dosen-dosen yang sangat hebat ya, diskusi materi untuk perharinya itu berjalan dengan sangat lancar. Jadi saya sebagai mahasiswa juga bisa memahami setiap pelajaran yang diberikan dengan baik, seperti itu. Universitas Metodis merupakan salah satu universitas terbaik di Sumatera Utara dengan fasilitas belajar yang lengkap. Universitas Metodis juga memberikan pendaftaran gratis bagi calon mahasiswa yang mendaftar hingga akhir bulan Juli 2025. Sementara itu, Fakultas Kedokteran juga diberi keringanan untuk mencicil uang kuliah sebanyak 8 kali. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Universitas Metodis terhadap dunia pendidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Gustina Hasan, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar 2 agenda penting dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan 3 tahun 2025. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, rapat paripurna masa persidangan 3 tahun 2025 dan rapat paripurna istimewa digelar pada Rabu 16 Juli 2025. Dalam rapat pertama paripurna istimewa dilaksanakan dalam rangka peresmian pemberhentian dan pelantikan pengganti antar waktu atau PAW. Salah satu anggota DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2024-2029, yakni Dedi Supriyanto yang terjerat permasalahan hukum, diganti oleh Sabia Afriana dari Dapil 1 dan duduk di Komisi 1. Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri mengatakan proses PAW telah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Semangat Ibu. Kalau Fasan ya. Selamat Ibu. Ya bahagia dan puji syukur pada Allah saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan roda pemerintahan Kota Palembang terkait kekosongan kemarin dan saya siap bekerja. Pergantian ini suara nomor 3 yang terbanyak dari Dapil 1. Pergantian itu memang berlangsung, sudah dibanmuskan sesuai dengan prosedur perundang-undangan maupun prosedur dari partai kami sendiri, Partai Nasdem. Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, digelar DPRD bersama pemerintah Kota Palembang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta penyampaian raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Palembang tahun 2025-2029. Setelah disampaikan RPJMD ini kami tidak lanjuti dengan pansus, panitia khusus untuk membahasnya, karena kami perdalam di pansus terkait dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.